Tahun 2006, situs peninggalan Kesultanan Buton ini masuk ke dalam Guinness Book World of Record. Menjadi benteng yang terluas di muka bumi ini. Tetap kokoh meskipun usianya ratusan tahun. Dan sekarang saya berada di Benteng Keraton Buton, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dan di sini saya akan menemui pejuang UMKM yang tangguh mengikuti perubahan zaman. Saya Laode Syahrul, pemilik toko berkah Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Menjual sembako menggunakan Pari atau Pasar Rakyat Indonesia, sebuah platform aplikasi digital marketplace komoditas pangan. Itu Kampurui namanya. Kampurui ya? Iya. Oke, saya beli deh. Tapi saya bayarnya pakai aplikasi Brimo ya, Bu ya? Iya, iya. Boleh ya? Kebetulan ada. Oke, pas. Mas Tio, akhirnya ketemu juga nih. Iya, pinginnya sih seru. gitu nih. Boleh, Ibu. Saya Dion. Wah, seru banget ini bikin. Iya nih, sambil nungguin lu, gue udah beli nih oleh-oleh dari Pulau Buton. Ini ada Sial sama Kampurui. Ini gue beliin buat lu. Oh, terima kasih. Ya udah, kita langsung jalan ke Lapan Dewa. Bu, Oke. saya ada janji ke Lapan Dewa iya. nih, Bu. Mau ketemu sama Pak Dedi. Bapak! Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Sampai juga ini. Akhirnya sampai Alhamdulillah. juga. Kevas, Pak. Saya Bagaimana sambil kabar? taruh tas nih ya. Ya silakan Boleh, Bang. boleh, Silakan. boleh. Simak Perjalanan saja, Bang. cukup jauh soalnya ya, tadi Iya, ya. pasti kecapean. Tapi, wah pemandangannya luar biasa. Iya, begitu banget Cantik di sini. sekali. Iya, Aduh. Ada bukit, laut juga semuanya Iya. kelihatan ya Bagus, daerah sini. bagus. Iya. Alhamdulillah. Pak, nanti kita mau diajak kemana nih, Pak? Iya nih. Nanti saya ajak ke melaut, Wih, laut nih. Mancing nggak tapi? Cari ikan mancing, nggak? cari ikan. Wah. Pakai Cari jala. ikan, tapi nggak pakai mancing. Pakai Nanti apa? kita Mancing. menjala ya, Pak ya? Pakai Pakai jala ya, pakai tempat jala aja ya. Iya Bang. Asik tuh pas itu. Ini kalau biasanya kalau Bapak Dedi untuk masalah ikan ataupun pangan tuh biasanya tuh ambilnya dari mana tuh, Pak? Ataupun menjualnya tuh? Saya pakai aplikasi Pari. Mm-mm. Saya belum terlalu lama sih. Saya pakai aplikasi itu. Saya sejak diajarin sama Mantri BRI, Ya. saya gunakan aplikasi Pari ini untuk jual ikan nelayan. Oh, Itu pelanggannya bisa dari mana aja ya kalau pakai aplikasi Pari ya Pak ya? Iya Bang, Wah. wih. Jadi nggak Sangat- cuma ke warga lokal tapi bisa keluar kota juga berarti. betul Bang. Itu sangat penting sekali bagi kita itu untuk kita pengumpul ikan. Ya. Sangat berguna sekali untuk aplikasi Pari ini dan sangat memudahkan. Wah, berarti Bapak ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun juga menjual ikan-ikan Bapak ini lewat aplikasi Pari, Pasar Rakyat Indonesia. Iya, betul sekali Bang. Wih, berarti sangat dibantu sekali ya kepraktisannya Iya. juga. Apalagi Iya, nambah Bang. pelanggan juga kan. Memperluas Karena marketnya juga. nggak cuma Iya, Bang. buat warga lokal ya, bisa keluar kota juga ya. Betul berarti. sekali Bang. Meskipun dari jauh-jauh seperti ini aksesnya, tapi bisa langsung menjangkau dengan aplikasi Pari ini nih. Semua jenis apa yang kita membutuhkan, kita gunakan aplikasi Pari. Karena itu sangat memudahkan untuk kita. Orderan aman, Pak? Aman, alhamdulillah Bang. Berarti Aman. kita udah bisa melanjut ke laut ini, Pak ya? Tentu Bang. Kalau Oke. gitu kita langsung ke sana ya. Ayo kita ke sana yuk. Saya titip jaket di sini boleh ya Pak ya? Boleh Bang.
sana itu, Pak? Iya. Lumayan juga nih. Hati-hati, Bang. Bisa? Hati-hati, Mas. Berarti ini beda kapal. Kapal ini memang untuk pengangkut ikan dan juga apa itu namanya? Pelingkar. Pelingkar jala. Ini kapalnya penjala juga nih, Pak ya? Iya, Bang. Oh, jadi memang areanya di sekitaran sini? Iya, Bang. Wah, berarti kita udah mau sampai di area untuk mencari ikannya. Jadi memang kapal-kapal ini semuanya pelingkar jala. Wih, ikannya segar sekali nih, Pak. Iya, Bang. Wow. Segar sekali, Bang. Besar ya. Ini ikan tuna kan ya? Iya, Bang. Tuna. Wah, ini berarti udah ada pembelinya atau gimana ini, Pak? Udah, Bang. Biasa kami jual lewat transaksi pari. Oh, lewat Pari pari. ya? Lewat pari. Oh, jadi semua ikan-ikan segar ini dijual lewat pari. Jadi sudah ada pembelinya lewat sana semua gitu ya? Iya, Bang. Tapi biasa juga kadang di pasar. Tapi kebanyakan sih kita kebanyakan lewat pari. Wih, Dan mantap. ini sudah di-booking semua. Udah di-booking semua? Iya, Habis? Bang. Habis semua, Bang. Wah, jadi jangkauan untuk marketnya ikan-ikan yang ada di daerah sini udah lebih meluas gitu, Pak ya, lewat Iya, pari Bang. itu ya? Iya, Bang. Oh, mantap. Sampai. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bapak, Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jamuannya enak sekali makanannya. Makin sedap ya. Terus juga tadi kita sempat diajak Mancing melaut, ya, ya, melingkar jala. Melingkar jala. Wah, terus juga seru banget tadi, pengalamannya luar biasa. Terima kasih banyak ya, Pak ya, Ibu. Terima Kami kasih, pamit Bapak, dulu. Ibu. Terima kasih sudah berkunjung di Mari. rumah kami, Ya. Bang. Ya. Bapak Laude, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Mas. Sehat, Pak. Sehat. Kenalkan teman saya Kevas. Oke, Pak, salam kenal. Gimana penjualannya, Pak, hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Lancar, Pak ya? Lancar saja. Wah, ini kayaknya Pak Laude juga semakin lancar karena penjualannya lewat aplikasi Pari nih, Pak ya? Iya benar sekali, Pak. Saya sudah menggunakan aplikasi Pari. Boleh diceritain tuh, Pak, pengalaman setelah menggunakan aplikasi Pari itu, Pak? Oh iya, saya diperkenalkan oleh salah satu mantri BRI untuk mendownload aplikasi Pari. Iya. Ya, Itu dari kapan tuh, Pak? sejak tahun awal 2023. Oh, baru tahun ini, Pak ya? Iya, oh, Pak. Terus apa tuh? Sistem penjualannya jadi berubah atau gimana, Pak? Untuk Iya. jangkauannya lebih luas atau gimana tuh, Pak? Sangat berubah. Berubah ya? Iya, berubah. Apa tuh yang berubah tuh, Pak? Yang berubah setelah menggunakan aplikasi Pari, Iya. penjual dan pembeli itu bisa bertemu secara online. Oh,
lewat jelas ya, aplikasi Pak, ya? Pari. Iya. Jadi secara online berarti marketnya lebih luas gitu Pak ya? Iya Pak. Oh, dan untuk pemasoknya sendiri gimana tuh Pak? Untuk pemasoknya juga lewat aplikasi Pari. Lewat aplikasi Pari juga? Iya. Oh, jadi penjual, pembeli, pemasok semuanya secara online lewat aplikasi. Dan akhirnya mempermudah Pak Laude juga, jangkauannya lebih luas juga gitu ya Pak ya? Pari memang brilian ya Pak ya. Nah, Iya. kalau saya tahu Pak, di aplikasi Pari itu ada fitur dana talangan nih. Apalagi kan untuk usaha kayak gini butuh banget namanya dana talangan. Betul. Pak Laude sendiri pernah pakai nggak sih Pak dana talangan kayak gitu? Alhamdulillah untuk dana talangannya saya udah pernah pakai. Udah berapa kali pakai tuh Pak dana talangan Dana Pari? talangan untuk Pari sudah sebanyak 5 kali saya memakai. Itu kalau dana talangan kayak gitu biasanya jangka waktu bayarnya berapa lama sih Pak? 21 hari, 21 3 minggu. hari? Iya. Oh, nah terus Bapak boleh ceritakan tuh setelah menggunakan dana talangan, apakah memang akhirnya perputaran keuangan itu pun juga lebih lancar, terus juga pencatatannya pun juga lebih lancar, gimana tuh? Saya menggunakan dana talangan untuk stok barang Oh, oke. dari pembayaran yang belum terbayarkan oleh pelanggan-pelanggan saya. Iya. Nah, makanya saya mengambil dana talangan untuk menyetok barang ya. Oke, jadi saya paham. Iya. Berarti memang perputaran keuangan ini memang agak terhambat kalau misalnya pembayaran dari pembeli yang belum membayar gitu ya. Iya. Nah, Bapak tapi kan harus tetap restock nih kan Restock, untuk iya. ketersediaan pangan gitu Pak ya. Siap. Nah, akhirnya mendapatkan modal itu dari dana talangan Pari. Iya Pak. Wah, Saya- akhirnya perputaran pun juga lebih Sudah lancar. lebih lancar, Terus sangat juga lancar. Nanti pun juga ada uang masuk lagi juga bisa digunakan lagi gitu ya Betul Pak ya. sekali. Wah, luar biasa nih, brilian memang ya. Brilian Pari. Dampaknya. Brilian. Wah, Tapi oke. Pak kalau untuk dana talangan kami sarankan untuk berhati-hati juga ya Pak ya. Iya. Karena kan memang jangan sampai nih dana talangan itu masuk untuk keinginan pribadi. Oh, iya, betul. Jadi Oh, iya. harus hati-hati dan selalu usahakan bayar dana talangan Pari ini tepat waktu ya Pak ya. Betul sekali. Supaya nggak Digunakan sesuai terjebak. kebutuhan. Supaya nggak terjebak sama hutang nih. Nah. Pak Laude ini merasa terbantu kan oleh dana talangan Pari ini Pak ya? Sudah sangat terbantu. Oh, itu sampai berapa sih Pak peningkatan ataupun mungkin dari omsetnya gitu Pak? Untuk omsetnya meningkat sampai 30%. 30%, besar sekali Iya. ya. Peningkatannya luar biasa. Wah, Pak, Alhamdulillah. saya penasaran dalamnya toko Bapak nih. Boleh ke dalam Pak ya? Silakan. Mari, Pak ya. Iya. Wah, ini berarti stok barang semuanya di sini nih Pak? Penyimpanannya? Iya, sementara di sini Pak. Iya. Banyak ya Pak ya. Ini sehari biasa bisa jual berapa banyak nih Pak? Oh, sehari bisa sampai 1 ton. 1 ton Pak? Iya. Lumayan Ini ya. cukup ini Pak? Alhamdulillah. Pak, kan dari Bapak berjualan sembako manual sampai akhirnya digital, itu gimana tuh Pak? Kesulitannya seperti apa tuh Pak? Nah, ya, kalau kita mengikuti perkembangan zaman, ya harus kita hadapi tantangannya. Jadi kita harus berani. Perubahan ke digital itu sangat penuh tantangan. Kesulitannya ya harus mempelajari dulu di Ya. ini. Itu pun kita harus diajarkan oleh salah satu mantri BRI yang Jadi mengajarkan. Menteri BRI aktif membantu ya Pak ya. Aktif, sangat aktif Kalau membantu. ada kesulitan gitu, Iya. bisa tanya ke Menteri BRI-nya. Iya. Jadi dikenalkan oleh Mantri BRI, didampingi pun juga oleh Mantri BRI gitu ya, Betul bagaimana untuk sekali. menggunakan Untuk aplikasi menggunakan itu, aplikasi gitu. dengan cara penjualan dengan Berapa lama itu prosesnya sampai akhirnya Bapak, oh oke, saya bisa menggunakan sendiri gitu? kurang lebih 2 hari. Oh jadi prosesnya 2 hari aja tuh untuk pendampingan sampai akhirnya Pak Laude bisa menggunakan aplikasi Pari itu Pak ya? Iya Pak. Pas, memang kalau pelaku pasar tradisional tuh memang punya kesulitan tersendiri ya untuk digitalisasi gitu ya. Tapi sebenarnya tantangannya tuh apa aja sih? Tantangannya tuh pertama dari Menteri BRI-nya dulu ya, untuk memberikan edukasi ke para pelaku pasar tradisional. Seperti tadi contohnya Pak Laude ini kan bisa diajarin 2 hari aja selesai. Iya. Ya, jadi ini tantangan buat Menteri BRI memberikan edukasi seluas-luasnya ke para pelaku pasar tradisional atau UMKM. Iya. Dan para pelaku pasar ini juga harus melek digital. Karena digital ini kan membawa perubahan, membawa peluang yang baru, bisa menjangkau tadi seperti Pak Laude cerita, membuka pasar yang lebih luas, tapi dengan biaya yang lebih rendah. Iya. Nah, asal ada kemauan untuk belajar seperti Pak Laude ini, pasti teman-teman yang lain juga bisa. Ya kan? Karena kalau ada mau, Pasti ada Pasti jalan. ada jalan. Oh, Iya. jadi semua pelaku industri apapun itu ya harus Ya. melek digital. harus melek digital, harus terbuka pada perubahan. Oh, ini merek-merek semuanya dari Sulawesi Selatan semua nih Pak? Iya, dari Sulawesi Selatan. Ini kebetulan ada orderan mau masuk. Wah, pas Mau banget. Kirim ke mana Pak?
kirim ke Wakatobi. Merek ini? Merek, iya, cangkir. Berapa ini? Berapa Berapa banyak? Berapa banyak? 1,5 ton, 60 karung. Sekali pengiriman 1,5 ton, Pak? Iya, lumayan, alhamdulillah. Wah, ini mobilnya udah datang nih. Oh iya, kebetulan mobilnya sudah. Oh, wah ini kayaknya ya Mas. Bapak Laude ini butuh bantuan juga nih kayaknya. Boleh kita nih bantu ngebantuin. ya. Pas banget kita di sini soalnya nih. Iya, gitu. tapi kayaknya nggak 1,5 ton juga ya. Iya. 1-2 karung lah Pak ya. Oh iya, Kan ada terima kasih kontribusi banyak. ya. Ya. Oh, ini sudah diangkat Bapaknya. sama. Bisa langsung Bisa 2. langsung. Udah aman Pak ya? Ya, sudah aman. Ya. Oke. Jangan salah alamat ya, antarnya sesuai aplikasi Pari. Oke, siap. Oh iya, silakan diantar. Mari. Gue kenal nih jaketnya nih. Jaketnya ya. Iya, gue kenal nih. Halo Mas, mau jadi Pak Laude? Assalamualaikum Pak Laude. Wah, ini Mantri BRI. Kenalin, ini Pak. iya. Mantri BRI Panggil, dengan Pak. Wah, boleh duduk, Mas? Iya. Wah, ini kalau misalnya jaket kayak gini, ini berarti Mantri BRI. Pak Iya. Laude. Bisa Oh, terima kasih. kenal ya, kelihatannya ya. Terima Makasih kasih. nih, Pak. Wah, ini boleh duduk nih, Mas. Ini Siap, kan. siap. Mas Ragil, tadi Pak Laude udah ceritakan sedikit tentang aplikasi Pari, tapi dari Mas Ragil sebagai Mantri BRI, boleh dijelaskan lebih detail nih tentang aplikasi Pari ini, Mas. Siap. Pari itu kepanjangan dari Pasar Rakyat Indonesia, Mas. Ya. Jadi Pari itu merupakan platform komoditas pangan. Komoditas pangan, Ya. Yang sudah yang launching itu September 2001 kemarin. ya. Dan sudah diunduh 50.000 seluruh masyarakat Indonesia, Mas. Di mana ada 18.000 petani, petambak dan peternak yang sudah menjual hasilnya itu di Pari ini, Mas. Dan sudah dibeli dari 50.000 masyarakat Indonesia sekomoditas pangan ini, Mas. Berarti transaksinya pun juga besar sekali tuh ya. Iya. Mas Mantri, tadi selain memudahkan untuk transaksi, terus tadi Pak Laude kan cerita ada fitur dana talangan. Ya. Selain itu ada manfaat apa lagi sih Pak dari aplikasi Pari ini? Aplikasi Pari ini sudah mencakup 14 komoditas pangan, Mas, Ya. yang sudah dijual di aplikasi Pari ini. Nah, di sini juga Pari diharapkan bisa menjaga kestabilan harga saat supply-nya itu naik. Ya. Nah, terus sekarang kan banyak pedagang-pedagang ini kesulitan dalam pembukuannya, Mas. Betul. Jadi di Pari ini kita menyediakan itu, Mas. Pembukuannya secara digital. Jadi bisa membantu pelaku-pelaku usaha lebih bankable lagi, Mas. Semuanya itu udah otomatis ya tadi Iya, pembukuan pencatatannya ya. Nah, kalau tadi masalah dana talangan tuh, kan tadi Pak Laude juga cerita bagaimana bisa mendapatkan dana talangan Pari. Ya. Prosesnya lebih cepat lagi dan lebih mudah. Itu gimana tuh, Mas? Sebenarnya kalau kita prosesnya cepat sih, Mas. Iya. Terus pengembaliannya juga ada berapa pilihan. Iya. Yang pertama itu ada 3 hari, ada 7 hari, ada 14 hari, dan ada yang 21 hari seperti Pak Laude ini. Oh, jadi tinggal pilih aja gitu ya? Tinggal pilih bagaimana saja untuk, sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan dan juga akhirnya cash flow-nya lebih lancar. Siap. Nah, Mas Ragil, balik lagi ke masalah harga komoditas pangan kan suka naik turun. Siap. Kalau lagi supply lagi tinggi, harga turun. Dan aplikasi Pari ini menjadi solusi kan? Nah, alasan utama kenapa pelaku usaha UMKM harus menjadi pengguna Pari nih, Mas? Nah itu di Pari kita punya ada 4 fitur unggulan, Mas. Ya. Yang pertama, pembeli itu bisa bertemu pasar, baik tertutup maupun terbuka. Ya. Terus kita juga menyediakan penjualan itu bertemunya bisnis to bisnis. Iya. Nah, ketiga itu ada yang saya jelaskan tadi, Mas. Iya. Dia pencatatan secara digital. Nah, yang keempat yang unggulannya ini yaitu dana talangan, seperti yang digunakan sama Pak Ode ini, Pak. Dia bisa mengembangkan bisnis seperti ini karena ada talangan. Betul tidak, Pak Ode? Betul sekali Pak Ragil. Dan manfaatnya sangat terasa sekali. Peningkatan omsetnya 30%. Iya. Dan Itu itu udah nya Pari, Mas. Nah, itu udah jelas banget ya. Harus digarisbawahi. Berarti memang Iya. semua pelaku usaha UMKM harus menjadi pengguna aplikasi Pari. Tadi kan disebutin juga tuh ada fitur pembukuan dan pencatatan. Iya. Nah ini tuh penting banget buat para pelaku usaha tradisional pun Iya. juga harus melakukan hal ini gitu. Iya. Karena kita tuh harus tahu pemasukan kita berapa, Iya. pengeluaran kita berapa. Nah itu kalau udah ada aplikasi Pari semuanya tercatat. Tercatat, Mas. Jadi betul. kita tahu nih keuntungan usaha kita tuh berapa sih
Nah, dari situ nih saran saya nih buat para pelaku UMKM nih ya, Ya. mulai sisih sedikit untuk nabung. Nah, Ya enggak, karena kan tujuan betul kita itu, pengen Mas. beli ini, pengen beli itu. Iya. Nah, itu kita harus bisa nabung juga. Ya. Selain dari dana talangan untuk perputaran cash flow-nya, tapi harus ada tabungan Harus juga. tabungan. Biar sedikit demi sedikit, akhirnya nggak pakai dana talangan lagi ya. Betul. Biar lebih lancar lagi. Sedikit-sedikit lama-lama jadi oke. Dan makin cuan. Makin cuan. Berkat pari. Berkat pari. Brilian emang. Memang brilian, alhamdulillah. Bagus Pak Ini Laude emang. buktinya nyata, bukti Iya, nyata. Mas. bener emang. Mas Ragil, tadi Pak Laude juga cerita nih, masalah kesulitan digitalisasi, tapi prosesnya 2 hari untuk pengenalan aplikasi Pari. Tapi kalau Mas Ragil sendiri mengenalkan untuk daerah Bau-Bau sendiri gimana tuh sebagai Mantri BRI? Nah, jadi tantangan kami sebagai mantri sudah di situ, Mas. Iya. Jadi selama ini kami itu memang tantangannya di proses penjualannya, Mas. Iya. Karena kan sekarang eranya sudah digital. Betul. Sementara pedagangnya ini masih belum terlalu tahu untuk digital. Iya. Di mana kita semua ini justru digeser untuk ke platform digital. Jadi namanya tantangan kami pasti mantri pasti harus menaklukkannya, Mas. Mendampingi terus Iya. ya. Bagaimana sampai akhirnya pelaku UMKM ini fasih dengan Iya. digitalisasi. Tetap kita atau- dampingi satu-satu. Iya, ataupun dengan aplikasi Pari itu Pari sendiri itu, ya. Buat lu sendiri nih, mungkin ada masukan buat Mantri BRI ataupun Pak Laude. Jadi saran nih untuk pelaku pasar UMKM seperti Pak Laude ini adalah Iya. sedikit-sedikit nabung gitu. Jangan lupa gitu kan supaya apa? Supaya kita juga bisa nikmati hasil usaha kita. Jadi akhirnya dari dana talangan 21 hari bisa juga cuma 3 hari aja, tapi dari tabungannya udah semakin besar. Tuh, nggak apa-apa sedikit-sedikit. Iya. Ya, karena lama-lama kan nanti jadi besar juga hasil tabungannya. Nah, dan makin cuan juga buat Pak Makin Laude. dong. Oke. Wah, ini emang brilian nih masukannya. Semoga bermanfaat juga buat Mas Ragil dan juga Pak Laude. Semoga usahanya semakin jaya, laris manis ya Pak ya. Amin. Dan juga Mas Ragil pendampingannya semakin lancar. Siap. Mantap nih. Oh iya, saya harus balik ke kantor, Mas. Oh, baik. Soalnya saya mau sosialisasi lagi ke pelabuhan. Sosialisasi lagi. Iya, Baik. makin banyak mengenai ya Pari ini pengguna ya. lagi. Oke. Oke. Terima Sukses kasih selalu. Mas Ragil. Ya, terima kasih Pak Ode ya. Oke, sama-sama. Ya, Boleh terima kita ikut kasih. ya. Siap. Pak Laude, sukses selalu untuk usahanya. Kami juga mau pamit. Tapi sebelum itu nggak lengkap kalau nggak kita foto bareng dulu. Foto dulu, Pak. Buat kenang-kenangan. Terima kasih. Ini buat saya kenang-kenangan bersama Pak Laude dan juga Kevas. Kami mau pamit. Terima kasih banyak Pak. Sukses selalu. Sehat Sukses selalu juga. selalu, semakin lancar rezekinya. Amin. Usai sudah petualangan kami di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara kali ini Sobat Brilian. Petualangan Brilian kali ini mengajarkan saya tentang pasar digital komoditas pangan, mendobrak pola tradisional dan belajar mengikuti perubahan zaman. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian. See you Bau-Bau, see you Sulawesi Tenggara, see you Sobat Brilian.